Bagi teman-teman yang mengalami hal serupa dengan saya, jangan pernah menganggap perpisahan adalah suatu kegagalan. Tapi anggap hal tersebut itu sebagai motivasi dan ilmu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi nih. Untuk yang belum kenal, seperti biasa ya, perkenalkan nama aku Rohman Nada Irama. Dan untuk yang kenal pasti sudah tidak asing lagi ya. Aduh, senang sekali pada kesempatan hari ini Rohman Nada Irama bisa hadir kembali untuk biasa bincang-bincang di sini ya. Tapi sebelumnya gimana nih kabar sobat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Rohman pun dalam keadaan sehat walafiat berkat dari doa sobat semuanya yang sedang nyimak video ini ya. Dan hari ini Rohman kedatangan bintang tamu nih ya, yang sudah Rohman hadirkan di sini, dan kebetulan juga beliau berkenan. Dan beliau ini adalah, sedikit saja ya Rohman buka ya, profilnya, adalah seorang ayah sekaligus menjadi seorang ibu. Nah, langsung saja ya, tanpa menunggu lama lagi, Rohman sapa. Assalamualaikum, Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Akang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, perkenalkan dulu dong ini dengan Akang siapa? Nama saya Kang Ewok, saya tinggal dari Karawang dan sekarang tinggal di Karawang, Bekasi, daerah perbatasan. Oke, namanya Kang Ewok. Sekarang tinggal di antara perbatasan Karawang Bekasi ya. Sekali. Oke, Kang Ewok nih kalau boleh tahu kesehariannya apa ya? Keseharian saya dagang makanan bocah, keliling. Jualan keliling ya? Ya, betul sekali, ke tetangga kampung. Oh, Selain itu juga di dunia lain atau di dunia lain, seram sekali ya. kesibukan lain, kadang saya juga ikut manggung Ikut sama teman-teman di grup band yang saya naungi saat ini. Apa tuh nama beta tuh? BKC. BKC Betul. ya. Baik, nantilah untuk lebih dalamnya BKC-nya nanti sama Rohman diundang langsung. Ini kebetulan di sini juga banyak rekan-rekan yang berada di belakang ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal keseharian, tadi Rohman juga sedikit sudah menyinggung bahwa Kang Ewok ini adalah seorang ayah sekaligus menjadi seorang ibu. Betul. Dari putra apa putri ini? Putri. Putri tercinta ya. Nah, Roman pengen tahu nih, gimana sih mulanya kok bisa Kang Ewok ini ya menyebabkan apa sih? Duh ya Allah, belepotan ya. Perceraian ini terjadi, kalau boleh tahu itu gimana mulanya, kok bisa gitu. Kalau boleh diceritakan. Kalau untuk hal itu nggak perlu dibahas, Pak. Yang penting intinya mungkin itu udah bukan jodoh saya. Mungkin itu udah bukan jodoh ya. Ya, betul sekali. Oke. Nah, kalau memang Kang Ewok sudah menyimpulkannya itu bukan jodoh, tapi pasti dong ada, bolehlah sedikit ya untuk diceritakan kenapa itu bisa terjadi. Entah itu karena perselingkuhan kah, atau karena perekonomian kah, atau karena memang sudah tidak cocok lagi kah gitu. Salah satunya itu masalah ekonomi. Masalah Dan ekonomi. yang kedua orang ketiga. Ada orang ketiga. Betul sekali. Dari Kang Ewoknya apa dari sang istri Ya. tercinta? Oke. Sedih gak sih berpisah sama istri? Dibilang sedih sih pasti ya. Pasti ya. Tapi saya berpikir lagi, untuk apa kita menyedihkan hal yang udah pergi dari kehidupan kita gitu. Yang jelas hikmahnya adalah mungkin dia bukan jodoh Ya, kita gitu. betul sekali. Oke. Tadi sedikit-sedikit juga sudah disinggung oleh Kang Ewok bahwa kesehariannya adalah jualan keliling. Terus? Nah, gimana sih itu tuh mulanya gitu? Kok bisa?
Saya itu awal mula jualan itu dari tahun 2020. Dari tahun 2020. Ya, awal mulanya dulu itu saya seorang karyawan di salah satu pabrik di kawasan yang ada di Karawang. Karawang ya. Semenjak adanya COVID-19, saya memilih untuk resign dari pekerjaan tersebut. Dan akhirnya itu sebuah pilihan. Dan saya terjun ke dunia perdagangan. Kewirausahaan. Ya, betul sekali. Dan alhamdulillah dari tahun 2020 sampai saat ini masih saya jalani. Masih akan jalani. Betul sekali. Kalau boleh tahu jual apa, Kang? Kalau untuk usaha saat ini, saya jual itu untuk makanan anak-anak. Makanan anak-anak. Di antaranya ada apa aja itu? Salah satunya ada cireng. Ada Cireng isi ayam suwir pedas. Wih, Yang kedua, mantep ya. aci digulung atau cilung. Cilung. Dan yang ketiga itu lumpia telur. Wah, nih perut Rohman juga jadi mulai melilit nih ya. Nah, buat sobat barangkali ya, ada yang mau pesan-pesan nanti boleh ya melalui kita. Barangkali nanti ada yang mau pesan cilung ya, Betul. cilung atau cireng gitu boleh ya. Nah, kalau boleh tahu keseharian lagi kan, biasanya perharinya itu bisa menghasilkan berapa omsetnya sih? Yang namanya jualan itu rezekinya gak tentu. Nggak tentu. Kadang hari ini kita dapat besar, kadang besoknya kecil. Tapi alhamdulillahnya untuk saat ini adalah dan cukup untuk menghidupi anak saya dan saya sendiri. Meskipun memang gak besar. Rata-rata dapat berapa per hari? Untuk masalah omset itu, ini termasuk sama modal ya, di bawah 200. Di bawah 200. Betul. Masya Allah. Tapi ini luar biasa ya. Luar biasa loh Om. Dia tuh, kita applause dulu ya untuk Kang Ewok ya. Iya, karena menurutku menjadi seorang ayah sekaligus menjadi seorang ibu gitu, itu bukan hal yang mudah gitu. Itu bukan hal yang gampang. Dan itu butuh mental yang kuat gitu. Kalau kitanya rapuh, aduh bisa-bisa down gitu. Roman sendiri belum tentu sekuat ini. Ini sangat memotivasi. Kasih oplosan buat Kang Ewok ya. Saya mau nanya ya sebentar Om. Nah, silakan. Boleh. Nah, Assalamualaikum Kang Opi. Waalaikumsalam. Kang Ewok? warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ewok alias saya. Panggilannya Kang Ewok katanya. Untuk jenjang kedepannya, apakah Anda mau menikah lagi atau udah cukup sampai sini atau gimana kedepannya? Mohon dijawab. Opi. Terima kasih. Setiap lelaki normal, apalagi ini punya anak, Betul. pasti Ingin menikah lagi. Ingin menikah lagi. Udah ada jodohnya belum? Atau Untuk saat ini mungkin belum ada. Oh, mungkin kedepannya ya Kang ya. Insya Allah. Oke. Di sini juga ada Kang Rama, mungkin mau bertanya. aja Pak. Oke. Oke. Terima kasih Kang Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti tetap ya untuk menikah lagi tuh pengen. Nggak trauma nih, Kang Ewok? Untuk lelaki itu nggak ada kata trauma. Luar biasa ya. Keren. Kan untuk gimana ya? Kemarin itu ibaratkan saya belajar Pak. Bukan hanya sekolah yang belajar, tapi pernikahan pun belajar. Contohnya seperti kemarin. Saya nggak menyesal. Tapi saya berpikir, mungkin ini pengalaman hidup saya harus seperti ini. Subhanallah. Jadi ini dijadikan ilmu Ya, untuk betul sekali. melangkah di masa yang akan datang agar Amin. kita tidak terjerumus kepada lubang yang sama gitu ya. Luar biasa loh ya. Nah, untuk saat ini kan Kang Ewok menjadi ayah sekaligus menjadi seorang ibu ya. Ya. Ada gak sih pengalaman saat pertama kali berpisah sama istri, lalu Kang Ewok harus ngurusin anak gitu? Ada gak perasaan yang gimana gitu ya? Atau misalkan perasaan rasa sedih, atau rasa kok ini bisa terjadi, atau bahkan ini menjadi satu motivasi bahwa Kang Ewok tuh harus lebih bangkit, harus lebih semangat lagi.
Boleh dong cerita dikit. Jujur aja selama 6 bulan pertama saya pisah, itu saya merasa gimana ya, mungkin Terpuruk ya. terpuruk dari segi ekonomi, terpuruk dari segi keluarga. Dan yang paling saya sedihkan itu 6 bulan pertama saya harus jauh dari anak saya yang saat ini alhamdulillah bersama saya. Udah berapa tahun sekarang putrinya? Untuk saat ini alhamdulillah udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Ya. Lanjut. Selama 6 bulan itu saya ibaratkan orang yang nggak punya tujuan. Karena apa? Kehilangan arah ya. Betul sekali. Satu, posisi usaha lagi down. Kedua, pisah sama anak. Di situ saya berpikir, untuk apa sih gua hidup? Sedangkan sekarang gua udah nggak punya apa-apa gitu. Tapi mungkin Allah memberi gambaran lain atau pemikiran lain untuk saya sendiri. Jujur aja selama 6 bulan awal saya pisah, saya sakit selama 2 bulan. Masya Allah. Mungkin bukan penyakit apa ya, medis atau non medis, Penyakit hati, tapi penyakit gitu ya? batin ya. Gitu. Alhamdulillah anak saya yang sekarang saat ini bersama saya menjadi penyemangat itu loh. Sehingga Kang Ewok bisa bangkit lagi. Betul sekali. Penyemangat dalam artian gua harus bisa bangkit. Demi Mungkin anak. kemarin usaha gua, pengorbanan gua sia-sia. Tapi untuk saat ini alhamdulillah saya berpikir lagi, saya lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Ada anak saya. Anak yang harus kita Perjuangkan ya. perjuangkan atau tanggung jawab itu terhadap dia. Jadi nggak akan ada lagi pemikiran perjuangan yang sia-sia. Betul Karena memang sekali. yang kita perjuangkan sudah jelas kita memperjuangkan untuk menafkahi anak. Gitu Betul ya. sekali. Wah, ini Roman juga sangat merasa termotivasi ya, karena Roman sendiri belum tentu kuat menghadapi hal seperti ini gitu. Karena ini tidak mudah, Bung. Tidak mudah. Kita menjadi seorang ayah, sekaligus menjadi seorang ibu. Di samping kita mungkin harus ngurusin kerjaan, setiap hari pas pulang kita harus ngurusin anak. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang Kang Ewok itu apakah hanya tinggal berdua bersama putri tercinta, atau mungkin Kang Ewok tinggal sama yang lain gitu? Mungkin untuk saat ini saya tinggal sama keluarga saya sendiri. Tinggal sama keluarga sendiri ya? Dan alhamdulillahnya orang tua saya itu masih lengkap. Alhamdulillah. Baik ibu ataupun ayah dan kedua adik saya. Dan mungkin kalau misalkan nggak ada mereka gitu, meskipun saya ada anak, mungkin saya seperti hilang arah, Pak. Bingung ya? Ya. Nggak tahu harus memperbuat apa Harus gitu. tinggal di mana, anak gua sama siapa, posisi gua dagang gitu. Dan alhamdulillahnya mereka mau gitu dan sudi istilahnya mengurus anak saya sewaktu saya berjualan. Berarti selama Kang Ewok aktivitas itu anak bersama keluarga. Ya, betul sekali. Oke. Silahkan mungkin buat sobat barangkali ada yang mau bertanya, boleh ya. Silahkan bisa chat di kolom komentarnya. Atau barangkali ada yang mau membeli jajanan-jajanannya tadi, seperti kayak ada apa tadi? Nggak cilung. Ada cilung, ada cireng ya. Boleh itu Kang? Itu di daerah Cikarang Timur, Desa Labansari. Keliling ya? Ya, betul sekali. Oke, nanti silahkan bisa dicari untuk sobat yang mau membuktikan ini bener gak sih? Karena yang kita perbincangkan ini bener-bener real, nyata ya, tanpa rekayasa. Oke, untuk Kang Ewok ada gak sih pesan-pesan untuk sobat yang mungkin barangkali mengalami kejadian yang sama, menjadi ayah sekaligus menjadi seorang ibu, atau sebaliknya, ibu sekaligus menjadi seorang ayah? Bagi teman-teman yang mengalami hal serupa dengan saya, jangan pernah menganggap perpisahan adalah suatu kegagalan.
Tapi anggap hal tersebut itu sebagai motivasi dan ilmu buat kita. Karena sekolah itu, belajar itu bukan hanya di sekolah, Pak. Oke. Kalau kita kan sekolah biar punya ilmu, tapi berkeluarga juga bisa ada ilmunya. Belajar dari pengalaman pun Betul bisa sekali. Dan jadikan ilmu tersebut sebagai pengalaman dan guru kita sebagai untuk langkah ke depan. Betul sekali, seperti itu. Oke, baik untuk sobat di rumah juga silahkan sekali lagi barangkali ada yang mau tanya-tanya atau ingin sharing-sharing, boleh nanti karena ada link sosial media kita ya, nanti silahkan bisa di cek melalui sana, atau bahkan mungkin ada yang ingin berbincang-bincang langsung juga dengan kita, ingin sharing-sharing juga boleh ya. Terima kasih untuk Kang Ewok ataupun Kang Aufik Anggara yang sudah hadir di sini dan juga sudah bersama kita, sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol dengan kita ya. Dan terima kasih juga untuk sobat yang sudah nyimak video podcast ini. Mudah-mudahan dari pembahasan kita kali ini juga ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Ada sisi baiknya. Yang terpenting pesan Rohman mungkin perjuangkan apa yang memang pantas untuk diperjuangkan, tapi tinggalkan jika memang itu tidak pantas untuk diperjuangkan. Betul sekali. Oke, terima kasih nih untuk Kang Ewok yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan nanti Rohman juga bisa berkunjung ke sana. Rohman juga pengen ketemu nih sama sang putri tercinta ya. Ditunggu. Ini juga bersama kru-kru juga di belakang. Terima kasih banyak. Dan akhirnya kita semua pamit. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Karena kita sebagai manusia biasa tidak ada yang sempurna ya. Akhirnya Rohman Nada Irama bersama rekan-rekan dan juga bersama Kang Ewok mohon undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.